أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا من سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة semuanya، وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. Semoga Allah melimpahkan pahala dan kucuran rahmat tak terhingga untuk antum sekalian dan kita semua yang berada di majlis duka Abi Abdullah Al-Husain. Terutama kita sampaikan bela sungkawa dari lubuk hati yang terdalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan kepada ibunda Fatimah Az-Zahra alaiha afdalus salati wat tahiyyati wassalam, dan juga kepada Imamul Muttaqin An-Naba'ul Azim Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib dan segenap para a'immatil ma'sumin, terutama baqiyatullah fil aradin Al-Hujjah ibn Al-Hasan ajjalallahu farajahu syarif bi syahadah Abi Abdullah Al-Husain Al-Syahid bi Karbala. Hari ini hari di mana kita mendapatkan kehormatan berada di majlis agung, di majlis yang sangat suci dan kemuliaannya bersambung mulai sebelum penciptaan Adam sampai kelak kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Tidak ada majlis yang berlanjut dari alamul dzar sampai alamul imkan sampai alam setelah ba'da alamid dunya dan kelak dibangkitkan di alam akhirah kecuali majlis duka Abi Abdullah. Apa bukti bahwa majlis ini memiliki silsilah sampai akhirat? Karena nanti manusia saat dibangkitkan dan dikumpulkan di yaumil mahsyar, ada teriakan yang menjadikan dan mewajibkan semua manusia menundukkan kepala, karena saat itu ada yang akan melewati di tengah-tengah mereka wanita agung yang suci dan tidak diizinkan untuk menatapnya kecuali izin itu telah diberikan oleh Jalla Jalaluh. Siapa yang lewat saat itu?
Dia adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, Fatimah Zahra. Alaiha afdalus salati wat tahiyyati wassalam. Dan saat mereka menatap dan izin mereka dapatkan, mereka tersentak dikarenakan Sayyidah Zahra alaihassalam memegang jubah yang meneteskan darah. Pakaian dan jubah siapa yang digenggam Az-Zahra? Pakaian Abu Abdullah Al-Husain. Artinya majlis ini berlanjut, sehingga Sayyidah Fatimah memohon kepada Rabbul Alamin untuk memberikan hak syafaat kepada orang yang meneteskan air mata untuk putranya yang dia cintai. Sallu ala Muhammad wa alihi. Berbahagia kepada ummahat dan berbahagia kepada para ayah yang telah melahirkan tadi putra-putri yang memiliki cinta kepada keluarga Nabi, khususnya Abi Abdullah Al-Husain. Sejak kecil di dalam diri mereka ada kecintaan kepada imam. Mungkin kita adalah episode kelompok manusia ataupun generasi yang harus tunggu baligh baru mencintai imam, atau sudah sepuh baru mencintai imam. Tidak salah, karena upaya untuk menjauhkan orang kepada keluarga Nabi bukan program singkat, tapi ini program abad. Tema yang kita akan sisipkan di majlis yang mulia berkaitan dengan hubungan Arba'in dan Sahibul Asri wal Zaman Al-Imam Mahdi ajalallah farajahu syarif. Ikhwani wa akhwati, para pencinta Abi Abdullah yang dimuliakan Allah. Hidupnya manusia tentunya memiliki program besar dari Sang Pencipta. Kita dilahirkan ke muka bumi bukan untuk dibinasakan. Kita dicipta untuk dikekalkan. Khuliqal insan lil baqa la lil fana. Dia dicipta untuk dikekalkan di alam yang abadi, bukan untuk menjadi hancur lebur di telan masa. Sehingga program penciptaan manusia tidak sama dengan program penciptaan Allah mencipta alam semesta. Programnya Allah mencipta kita untuk diangkat harkat dan nilai kita sebagai makhluk. Tapi untuk menjaga kemuliaan sebagai hamba, ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepada Allah. Bukan sekedar beribadat, liya'budun, menghamba dan tidak berhenti menghamba. Karena menggunakan fi'il mudhari', menggunakan present continuous, artinya senantiasa menghamba walaupun kita di surga. Menghamba kepada Allah tentu ada godaan dan rintangan, sehingga sebagian orang menghamba kepada selain Allah, kepada hawa nafsunya, kepada dunia, dan kita dilarang untuk menghamba kepada selain Allah. Kenapa? Karena menghamba kepada selain Allah, Anda menjadi hina, Anda dibuat rendah. Walaupun Anda duduk di singgasana, tapi Anda rendah sebagai hamba. Karena dunia dan seisinya tidak sebanding dengan seorang mukmin. Dunia tidak sebanding dengan satu orang manusia yang menghamba kepada Allah. Tidak patut makhluk yang mulia jatuh cinta kepada sesuatu yang rendah. Dinamakan dunia karena dia rendah. Dan tidak pantas Anda mencintai dunia. Karena mencintai dunia, Anda akan ditarik ke bawah darakat. Tapi kalau Anda mencintai Allah,
Anda akan diangkat ke atas derajat. Ketika Anda mencintai dunia, maka Anda akan dibawa, digiring untuk bermaksiat kepada pencipta dunia, menentang sang penguasa, sang pencipta. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia adalah pangkal dari semua keburukan. Sehingga manusia terpecah. Ada yang menghamba kepada Allah dan menghamba kepada selain Allah. Yang menghamba kepada selain Allah terbagi dan berbilang, banyak ragam, tapi intinya nanti tempatnya satu tujuan. Maka dari itu keburukan Allah istilahkan dengan gelap, dan kata gelap di Quran menggunakan bentuk jamak. Tetapi ketika bicara benar, Allah menggunakan bentuk tunggal. Sehingga Allah ketika meminta hambanya keluar dari kegelapan menggunakan bentuk jamak untuk masuk ke dalam satu cahaya. Yakhrujuna minadz zulumat ilan nur. Zulumat. Para penghamba selain Allah, Anda berada di tempat yang gelap dengan ragam yang berbeda. Dan kalau Anda berada di tempat yang gelap, maka semua yang Anda lakukan bukan dengan keyakinan, hasil dari meraba. Ketika ruangan ini gelap, kita meraba untuk membuktikan dan menentukan satu benda yang kita inginkan. Karena tidak adanya cahaya. Tapi berkat cahaya semua menjadi jelas. Berkat cahaya semua menjadi gamblang dan tidak remang-remang dalam pandangan mata. Termasuk kebenaran. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinil batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepadaku al-haq, yaitu nur, agar aku bisa mengikuti hak, dan jauhi aku, perlihatkan kepada aku kebatilan agar aku menghindar dan menjauhinya. Tapi manusia sebagian besar tidak mengikuti program Tuhan. Dia menghamba kepada selain Tuhan. Menghamba kepada Allah tentu perlu ma'rifah. Illa liya'budun. Al-Imam Husain alaihissalam ditanya dikaitan dengan menghamba kepada Allah, karena menghamba tidak perlu disebutkan kata ma'rifah di dalamnya, karena kata menghamba include berarti kita harus memiliki ma'rifah. Tidak mungkin kita menghamba kepada Allah tanpa mengenal Allah. Sehingga seorang sahabat Abi Abdullah al-Husain bertanya, wahai putra Nabi, apa itu ma'rifatullah, agar manusia bisa menghamba kepada Allah? Al-Imam mengatakan ma'rifatullah adalah ma'rifah setiap manusia akan imam zamannya. Ma'rifah tentang siapa yang akan membimbing umat manusia menuju Allah. Karena tanpa bimbingan imam, maka orang akan meraba tentang Tuhan. Ketika dia menyembah dengan keraguan, maka amal ini menjadi sia-sia. Amal yang diterima yang berangkat dari keyakinan, bukan keraguan. Karena ragu menghantarkan seseorang menuju perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun menuju Tuhan, tapi Tuhan yang digambarkan dalam benaknya. Berapa banyak orang menggambarkan Tuhan dengan sifat makhluk, sehingga Allah diletakkan rambut di kepalanya dan Allah diletakkan betis di kakinya, seolah-olah Allah berfisik. Tajsim, subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat ini. Allahumma ya man dalla ala dhatihi bidhatih wa tanazzaha an mujanasati makhluqatih. Doa sabah Amirul Mukminin, wahai zat yang menunjukkan dirinya dengan dirinya
dengan zatnya dan bersih dari sifat-sifat makhluk yang disandarkan kepadanya. Tidak layak makhluk meletakkan sifat dirinya kepada Sang Pencipta. Maha suci Allah memiliki sifat makhluk. Dan tajsim, meletakkan sifat fisik kepada Allah, ini persis dengan akidah Yahudi, akidah Bani Israel. Bani Israel yang tidak mengikuti Musa, karena ada Bani Israel yang mengikuti Musa. Dan infiltrasi Bani Israel masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga disebut acuan dan sandaran ini yaitu Israiliyat. Israiliyat artinya infiltrasi Bani Israel masuk ke dalam teks-teks baku, teks-teks acuan kaum muslimin, khususnya mentafsirkan Quran. Quran tidak bisa dikutak-atik atau dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga dan digaransi Allah. Tapi bagaimana bisa merubah tafsirnya, takwilnya? Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tunduk patuh di hadapan Allah. Ikhwani wa akhwati sekalian, menghamba kepada Allah butuh bimbingan. Menghamba kepada Allah butuh panduan. Dan panduannya adalah imam. Imam ketika ditinggalkan, orang akan kehilangan jalan. Ketika kehilangan jalan, maka seseorang tidak sampai pada tujuan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Allah menjadikan imam tugasnya memberikan hidayah dengan amr kami. Amr bukan artinya dikunci dan dibingkai, hanya artinya perintah, tapi amr adalah sesuatu yang luas dari perintah. Amr adalah makhluknya Allah yang bersifat amriyah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sehingga ruh adalah amarnya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ruh amarnya Allah. Sehingga imam memiliki wilayah baik takwiniyah maupun wilayah amriyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dibimbing oleh imam agar kita tidak tersesat, sebagaimana dalam pembacaan ataupun surat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, selalu kita minta. Artinya kita butuh imam untuk memberikan hidayah. Tanpa imam kita akan tak sampai pada tujuan. Karena tanpa bimbingan imam, lanjutan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Jangan sampai mendapatkan jalan yang Allah murkai ataupun jalan yang tersesat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, inni taraktu fikum tsaqalain kitabullah wa itrati ahlul bait ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Syarat untuk tidak tersesat berpegang teguh pada Al-Quran wa ahlul bait. Kenapa? Karena di dalamnya ada imam dan di dalamnya ada hidayah. Siapa hidayah yang mengantarkan kita kepada Rabbul Alamin? Tentunya para imam. Hidayah yang kita gapai dari imam, hidayah yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa di antara deretan ma'sumin? Semua tertumpu kepada Abi Abdullah al-Husain. Sehingga Al-Imam Husain bukan berarti lebih afdal dari Rasul dan Amirul Mu'minin dan Zahra al-Batul dan semua. Tidak, ini bukan bicara afdaliyah, tapi bicara khususiyah. Diperjelas oleh sabda Nabi
ketika menyambut cucunya datang ke majlis beliau, beliau menyambut cucunya tidak seperti seorang kakek menyambut cucundanya, tetapi cara Nabi menyambut Al-Husain berbeda. Menyambut tentang keutamaan dan maqam Al-Husain yang begitu tinggi, sehingga Nabi sang kakek bangkit dari tempat duduk lalu menyambutnya dengan panggilan indah yang membuat sahabat bertanya-tanya, kenapa engkau lakukan itu kepada seorang cucumu? Bukankah engkau yang layak mendapatkan predikat itu? Apa sambutannya? Marhaban ya zainas samawati wal aradin, selamat datang wahai penghias langit dan bumi. Ubay bin Ka'ab bertanya, bukankah itu adalah predikat yang Allah berikan untukmu? Apa jawab baginda Rasul? Wahai Ubay, ketahuilah bahwa Husain fis sama jauh lebih besar ketimbang Husain fid dunia. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi saat Mi'raj diperlihatkan ayatul kubra. Yang lain semua ayat, walaupun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Allah tidak menggunakan kata kubra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, min sebagian dari tanda kami. Tapi saat Mi'raj Nabi diperlihatkan ayatul kubra. Apa itu ayatul kubra? Ar-Rasul melihat di Arsy, satu tempat yang sangat agung dan sakral dan steril dari apapun, yang dikelilingi malaikat yang bertasbih, bertahmid. Apa yang mereka lakukan? Menjaga keagungan Arsy. Di mana keagungan Arsy? Ada apa di dalam Arsy? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda di depan sahabat, khususnya kepada Ubay, wahai Ubay, aku lihat di Arsy maktub, tertulis. Kata tertulis bukan berarti tertulis seperti kita dengan pena di atas kertas, tapi makna tertulis artinya wajib. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maktubun fil arsy, dalam riwayat fi yaminil arsy. Kata yamin bukan lawannya shimal, tapi menunjukkan keagungan, karena kata yamin artinya kanan dan kiri itu bicara tempat. Apa di yaminil arsy? Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Selawat. Untuk menghilangkan nifak di dalam diri dan mengganti dengan cahaya dan serta keimanan, maka berselawatlah dengan suara lantang. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal Husain misbahul huda. Al-Husain lentera hidayah. Artinya, setiap manusia yang butuh hidayah Allah harus melalui Al-Husain. Misbahul huda, sumbernya hidayah, cikal bakal munculnya hidayah. Tentunya cahaya Al-Husain dari mana? Ya dari Rasul. Apa dalilnya? Husainun minni wa ana min Husain. Jangan pernah terlintas dengan pola pikir, oh berarti beliau lebih afdal dari Rasul. Kita bukan bicara afdaliyah, tapi kita bicara khususiyah, karena semua tanah haram dimakan kecuali Turbatul Karbala. Itu pun istisfa dalam rangka tawassul akan kesembuhan. Innal Husain misbahul huda. Al-Husain lentera hidayah. Lentera hidayah. Kalau mau menuju Allah perlu hidayah. Menghamba kepada Allah perlu hidayah. Bagaimana cara mengais hidayah, mendapatkan hidayah? Melalui Al-Husain.
Kenapa? Apakah hidayah pasti akan mengantarkan? Tidak. Karena kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sudah dapat hidayah, tapi hatinya memiliki keburukan, sifat-sifat yang sangat rendah. Jangan sampai sudah dapat hidayah, tapi tidak sampai pada tujuan. Lalu bagaimana hidayah, tapi sampai, naik. Naik kemana? Bahteranya Al-Husain. Karena Al-Husain misbahul huda wasafinatun najah. Naik ke bahteranya Al-Husain. Safinahnya Al-Husain. Al-Imam Shadiq mengatakan, kulluna sufunun najat. Kami semua ahlul bait adalah bahtera keselamatan. Tapi safinah, bahtera kakekku Al-Husain asra, lebih cepat, wababuha ausa, dia lebih cepat dan pintunya lebih banyak. Apa buktinya? Buktinya bukankah Al-Hur adalah komandan musuh dan dosanya besar? Kebencian Al-Hur kepada Al-Husain tampak. Dia memblokade sungai Furat dan dia menggiring putri-putri Al-Husain dan dipanggang dalam terik matahari dalam keadaan haus. Tapi last minute, waktu singkat, pas hari ke-10 berubah Al-Hur. Asra, hidayahnya Al-Husain asra, lebih cepat. Berpindah dari pasukan musuh, duduk bersimpu di hadapan Abi Abdullah. Kalau orang sepertiku taubat, apakah Sang Pencipta menerima hambanya sepertiku saat aku bertaubat? Pasti. Allah Tawwabur Rahim. Tapi dengan syarat izin dari Al-Husain dapat, ridho dari Al-Husain dapat. Karena nanti ada orang-orang yang di Karbala bergelantungan di Ka'bah nangis dan tobatnya tertutup karena dia memiliki saham menyembelih Al-Husain. Naik perahunya Al-Husain, asra, babuha ausa, pintunya luas. Tidak usah jauh-jauh, kita berada di majlis ini, hampir sebagian besar masuk ke dalam Ahlul Bait, menjadi pengikut Ahlul Bait berkat pintu Al-Husain. Ada yang terenyuh dengan syair-syair duka yang dibaca anak-anak yang tadi. Dan sebelumnya pernah mereka dengar saat berada di satu majlis, mereka tersentuh. Ada penjaga makam imam yang ditugaskan Saddam membunuh setiap penziarah. Tugasnya membunuh, SK-nya membunuh. Di zaman Saddam, orang dilarang ziarah ke makam Abi Abdullah Al-Husain, sehingga mereka mengendap-endap di malam hari untuk bisa sampai. Siang mereka tidur, malam mereka bergerak untuk bisa sampai. Karena Imam Shadiq mengatakan, walaupun kaki kalian dipotong, tangan kalian juga dipotong, sehingga kalian hanya memiliki badan, jalanlah, berupayalah sampai ke pusara kakekku Abi Abdullah. Dan itu dibuktikan bagi para pencinta. Mereka tak gentar, meregang nyawa, tapi akhirnya berubah. Hukumnya bukan dibunuh, tapi dipotong kakinya. Esoknya, tahun kemudian, mereka datang dengan satu kaki dan ditangkap, dipotong kaki berikutnya. Akhirnya tahun depan mereka dengan kedua tangannya. Lalu ditangkap lagi, dipotong tangan kanannya, dan seterusnya. Si tukang jagal ini kerjanya seperti itu. Tapi dia tertidur. Dia bermimpi. Saat dia mimpi, dia terbayang masuk ke dalam jahanam, api neraka yang apinya dahsyat. Saat diseret untuk masuk, Imam Husain melarang. Jangan kau masukkan, wahai malaikat neraka. Kenapa? Karena di bajunya menempel debu para penziarahku. Salli ala Muhammad. Karena menempel debu para penziarahku mendapatkan syafaat.
Lalu orang ini bangun bangkit, teriak-teriak, dan saat itu dia taubat. Padahal dia pembunuh, tapi masih mendapatkan peluang untuk menjadi hambanya Allah, bukan hambanya pemimpin penguasa zalim. Berubah. Betul kata Imam Shadiq bahwa pintu Al-Husain ausa'. Dan ada yang dapat hidayah Al-Husain dengan kesembuhan, bukan kaitan dengan ma'rifah atau akidah yang seperti kita harus bangun sebagai pengikut Ahlul Bait. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Berapa banyak berkat Al-Husain kita berada di majlis duka beliau. Misbahul huda wasafinatun. Maka dari itu jangan pernah memisahkan diri dengan Al-Husain. Kenapa? Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memasukkan kecintaan kepada Al-Husain di dalam hatinya. Ikhwani wa akhwati, para ummahat khususnya, lihatlah ke dalam diri. Adakah kebencian kepada Al-Husain? Duduknya di sini adalah bukti cinta. Berarti bukti peran Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita mampu mencintai Al-Husain. Kita mampu mencintai putra kesayangan baginda Nabi. Tetapi kecintaan ini diuji. Diuji dengan amal, sehingga kita betul-betul selalu menghamba kepada Tuhan yang layak dan patut disembah, yang memberikan kepada kita sesuatu yang banyak dan meminta kepada kita sesuatu yang sedikit. Ya man yu'til katsira bil qalil dalam doa Rajab. Wahai zat yang memberikan kepada hambanya pemberian yang begitu banyak dan meminta dari hambanya sesuatu yang sedikit. Kita harus beramal. Dan jangan pernah berhenti beramal. Karena amal akan membimbing kita mendekat kepada Sang Pencipta. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kepadanya berlabuh niat yang suci dan amal solehnya akan mengangkat derajat. Kita akan terangkat. Terangkat artinya mendekat, tapi bukan berarti Allah di atas. Subhanalladzi ayyana aina wala yastahiqu an yus'ala aina huwa. Maha suci zat yang telah menentukan mana di mana dan tidak berhak ditanya di mana dia. Pertanyaannya adalah, apa sebaik-baiknya amal? Sebaik-baiknya amal adalah intizarul faraj. Afdalul a'mal intizarul faraj. Menunggu penerus Al-Husain, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Bagaimana menunggu beliau? Selalu ikatkan diri dengan Al-Husain. Ikatkan diri dengan Al-Husain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para ma'sumin menjelaskan bahwa penting mengikatkan diri Al-Husain kaitan dengan kedatangan Al-Mahdi. Melalui Al-Husain. Kenapa? Karena tidak ada imam yang ikut dalam kehidupan kita baik gembira dan sedih kecuali Al-Husain. Apakah hari Id hari bahagia? Bahagia. Idul Fitri ayat, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ghadir, hari bahagia bukan? Hari bahagia. Tapi apa yang harus kita lakukan di hari Id? Amal yang mustahab yang harus kita lakukan di hari ayat Id yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, ziarah Abi Abdullah Al-Husain.
Lailatul Qadar, Lailah ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Amal apa yang harus kita lakukan dan jangan ditinggal? Ziarah Al-Imam Husain. Wukuf di Arafah. Apa yang harus dilakukan kaum mukminin, muslimin waktu wukuf di Arafah? Ziarah Al-Husain. Ziarah Al-Husain dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahra, Amirul Mukminin, semua. Gembira, hubungkan hati dengan Al-Husain. Sedih, hubungkan hati pada Al-Husain. Apa cukup saat Anda bersentuhan dengan air, Anda harus terikat dengan Al-Husain? Sehingga Al-Husain berpesan, sampaikan kepada syiahku, jika mereka mendapatkan air yang sejuk untuk mereka minum, maka ingatlah aku. Apa yang dianjurkan waktu kita minum? Baca setelah basmalah, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Kenapa? Ada seorang sayyid, seorang mukmin sakit sehingga dia harus dioperasi. Orang kalau mau operasi harus puasa. Setelah operasi, puasa. Jadi sebelum operasi puasa, setelah operasi puasa. Waktu beres puasa, anaknya menyuguhkan air. Si ayah menangis waktu megang air. Anaknya bingung, takut gagal operasinya. Karena ayahnya menangis. Setiap mau minum menangis. Ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, wahai abah, apa yang terjadi? Apa jawab ayahnya? Ingat Abu Abdullah Al-Husain. Karena ayah haus, haus betul, sangat haus. Tapi di depan mata ada air. Bisa diminum. Sebentar lagi dahaga selesai akan hilang. Tapi dahaga Al-Husain sampai pada saat meregang nyawa. Sehingga waktu mau minum pun harus terikat dengan Al-Husain. Sampaikan salam. Tahu apa yang terjadi? Kalau ibu lakukan, ikhwan lakukan, Allah akan gugurkan 700 lebih dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita dinaikkan derajatnya. Kok bisa? Kok simple? Iya, itu rahmatnya Allah. Kenapa? Untuk Al-Husain. Sehingga gelarnya Al-Husain saat kita menyampaikan ziarah pun, ya rahmatullahil wasi'ah, wahai rahmat Allah yang luas. Kita harus beramal. Sebaik-baiknya amal adalah menunggu sahibul asri waz zaman. Apa buktinya? Ikhwani sekalian, di dalam doa ziarah Asyura kita menyampaikan salam kepada Al-Husain. Lalu sumpah kepada Al-Husain, bi abi anta wa ummi. Bersumpah atas nama ayah kita dan ibu kita. Bi abi anta wa ummi, engkau dan juga ibuku sungguh besar, laqad azuma musabi bik fa as'alullah alladzi akrama maqamak. Aku mohon kepada Allah yang telah memberikan keutamaan dan karunia kemuliaan kedudukanmu di sisinya. Wa akramani bik. Kita mendapatkan kemuliaan dari salat kita, dari Al-Husain. Wa akramani bik ayyarzuqani. Dapat kemuliaan. Lalu mohon, berikan aku rezeki.
Apa rezeki? Bukan materi, kecil materi. Rezeki yang orang lain tidak dapat dan cuma orang-orang khusus yang dapat. Apa? Ayyarzuqani talaba tharik. Berikan kepadaku, semoga Allah mengkaruniakan kepadaku kesempatan membelamu. Bersama siapa? Jangan jalan sendiri. Talaba tharik ma'a imamin mansur. Bersama imam yang akan menolong seruanmu, menyambut seruanmu, yaitu Al-Mahdi. Selawat. Min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Di dalam doa ziarah Asyura yang dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Ada satu orang ulama, makomnya tinggi. Ditanya oleh saat ulama lainnya yang ditinggal masih hidup di dunia jumpa, ditanya, kenapa kok begitu tinggi makommu? Ini berkat ziarah Asyura. Kalau aku tahu makomnya seperti ini, aku tidak cukupkan hanya pagi hari. Pagi dan petang aku akan berziarah. Lalu di dalam doa Asyura, wa ayyarzuqani talaba tharikum. Berikan, anugerahkan kehormatan kepadaku untuk membelamu. Tadi imamin mansur, sekarang diperjelas. Ma'a imamin mahdi, hudan zahirin natiqin bil haqqi minkum. Bersama al-mahdi. Orang-orang yang terikat kepada Al-Husain harus punya planning berjalan bersama Al-Mahdi. Apa tugasnya? Melanjutkan misi Al-Husain. Menegakkan keadilan. Menjadikan kemuliaan adalah takwa. Yang telah dipentaskan oleh John. John siapa? John budak. Budak dari siapa? Abu Dzar. Lihat Abu Dzar cintanya kepada keluarga Nabi. Dia punya budak dididik. Dititip ke Karbala. Budak John. Waktu saat ingin maju ke medan laga pertempuran, minta izin, lalu minta doa dari Imam Husain. Wahai putra Nabi, doakan aku. Wajahku ini hitam dan aromaku tidak sedap dan keturunanku juga tidak sepertimu. Maka mintalah kepada Tuhanmu dengan wasilahmu, semoga Allah menjadikan aku memiliki tempat di hati Bunda Fatimah. Lalu Imam mengangkat tangannya, Allahumma bayyid wajhah. Ya Allah, putihkan wajahnya, wangikan semerbak jiwanya, dan tempatkan dia di tempat yang mulia. Lalu apa yang terjadi? Waktu John berhasil membunuh 25 pasukan musuh, tersungkur karena bersimbah darah, Imam Husain meletakkan pangkuannya, kakinya di kepala John diletakkan dalam pangkuannya, lalu dicium dan diletakkan pipi Al-Husain ke pipi John. Teriak John, beliau mengatakan, man mithli ibnu Rasulillah wada'a khaddahu ala khaddi. Gerangan siapa orang seperti aku, putra Nabi meletakkan pipinya ke pipiku. Lalu syahid John. Lalu waktu dikuburkan, sengaja Imam Sajjad tidak menguburkan John. Kenapa? Biar sabda dan kalimat suci Abu Abdullah disaksikan banyak orang. Kenapa? Karena orang mencium bau wangi dari John. Wangi. Kaitan dengan putihkan wajah, bukan John tidak terima dia menjadi budak hitam, bukan. Karena tidak ada keistimewaan hitam dan putih kalian dari warna kulit. Itu pemberian Allah takwini. Tapi maksudnya putih dan hitam kaitan dengan spiritual, ma'nawiyah. Aroma di sini bukan aroma badan, tapi aroma kebusukan yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Likulli dzambin raihah. Setiap dosa memiliki aroma sendiri-sendiri. Berubah John. Artinya, hei manusia, siapapun mereka yang mungkin nasabnya tidak sampai kepada baginda Rasul, Anda jangan kecil hati.
Anda punya peluang mendapatkan kehormatan menjadi hambanya Allah. Melalui siapa? Melalui Al-Husain. Sehingga wajah hitam karena maksiat dan dosa akan berubah menjadi putih. Aroma jiwa yang busuk bisa menjadi wangi, semerbak. Dan mungkin keturunan yang tidak mungkin sampai ataupun mendapatkan keturunan baik akan diangkat makomnya. Inna akramakum indallah atqakum. Dibuktikan oleh John, dipentaskan oleh Abu Abdullah. Dan John memiliki tempat khusus di Ahlul Bait. Walaupun budak. Ikhwani, bersama Al-Mahdi, kita dimuliakan menjadi hambanya Allah. Tapi kita harus berhubungan dengan Al-Husain. Menyampaikan ziarah, meneteskan air mata. Ini dalam rangka, bukan Al-Husain minta air mata kita. Kebutuhan air mata, kebutuhan kita sebagai insan. Karena tidak menangisi Al-Husain bukan insan. Dan bukan hewan. Karena hewan menangis untuk Al-Husain. Hewan-hewan buas di hutan menangis. Dan ikan-ikan di lautan pun menangis saat Al-Husain terbunuh. Jadi orang ketika tidak menangis untuk Al-Husain, dia lebih rendah dari hewan, bahkan lebih rendah dari batu. Kenapa? Batu pun menangis. Au asyaddu qaswah. Ada orang yang hatinya lebih keras dari batu. Jadi menangis identitas insan. Satu orang pemuda mendapatkan kedudukan begitu tinggi sehingga ulama mengatakan, Anda punya amal apa? Kok aku lihat dalam alamur ru'yah engkau memiliki tempat yang sangat agung. Pemuda ini mengatakan, satu ketika saya mimpi baginda Rasul. Lalu saat jumpa baginda Nabi yang amat agung bertanya kepadaku, apa gerangan yang engkau pinta? Hajat apa yang engkau akan sampaikan? Si pemuda ini mengatakan, aku memohon kepadamu ya Rasulullah, agar menganugerahkan kepadaku jumpa dengan sahibul asri waz zaman. Kata baginda Nabi, kalau itu yang engkau pinta, syaratnya satu. Apa ya Rasulullah? Menangislah untuk Al-Husain baik pagi dan petang. Kenapa? Karena ini amalnya sahibul asri waz zaman untuk Abu Abdullah. Kita menangis untuk Al-Husain perlu momen, sehingga kita butuh bulan Muharram, butuh Asyura, butuh Arba'in. Selebihnya kita tidak menangis. Tapi ada orang yang tiap hari menangis untuk Imam Husain. Siapa beliau? Al-Mahdi. Beliau katakan, la addumannakum sabahaw wa masa'a wa la abkiyanna 'alaika badalad dumu'i dama. Aku akan ratapi engkau ya Abu Abdullah. Pagi, petang. Sabahaw wa masa'a. Dan aku akan menangisi engkau dan mengganti air mata ini dengan darah. Wala abkiyanna 'alaika badalad dumu'i dama. Air mata ini akan berubah nanti untuk menegakkan keadilan untuk orang-orang yang menentang keadilan dan selalu setia dengan kezaliman. Ujungnya dia harus meregang nyawa di depan Al-Mahdi. Jadi untuk berjumpa dengan Imam Mahdi harus melalui Al-Husain, yaitu menangis. Satu tetes air mata jangan antum kira remeh di hadapan Allah. Setiap air mata yang tertumpah, yang mengalir di pipi seorang pendosa, satu tetes saja itu bisa memadamkan api neraka. Satu tetes. Irham man ra'su malihir raja wasilahuhul buka. Sayangi hambamu ya Allah yang modalnya hanya harapan dan senjatanya hanya. Dan setiap tetesan air mata untuk Abi Abdullah Al-Husain ada petugas yang menjaga. Ada yang mengambil dan memindahkannya ke satu wadah. Wadah siapa?
wadah Sayyidah Zahra, wadah Sayyidah Fatimah. Ditunggu air mata para pencinta. Untuk apa? Untuk nanti Az-Zahra memberikan hak syafaatnya. Ada bukti bahwa air mata ini sebagai bukti. Dan itu telah dipanjatkan oleh Sayyidah Fatimah saat perpisahan dengan dunia yang fana. Di malam hari Az-Zahra doa, Allahumma syafi'ni, ya Allah berikan hak syafaat kepadaku, liman bakali musabi waladi al-Husain, ya Allah berikan hak untuk aku memberikan syafaat. Padahal sebentar lagi Sayyidah Fatimah esoknya meninggal dunia, tapi yang dipikirkan Al-Husain. Untuk orang yang menangisi Al-Husain, berikan hak syafaat kepadaku, sehingga aku yang memberikan syafaat. Orang-orang yang mencintai Al-Husain, janganlah menghentikan air mata hanya sebatas untuk kita mengulang peringatan, tapi jadikan bekal ini sebagai sebab untuk berjumpa dengan sahibul asri wal zaman. Orang yang menangisi Al-Husain, bersiap-siaplah, sebentar lagi kita ketemu. Orang yang menangisi Al-Husain, jangan pernah putus asa dari godaan dunia, ujian dunia. Kita berada di perahu Al-Husain, sebagaimana perahu Nuh itu tidak mampu ditenggelamkan oleh badai. Al-Husain bahteranya baterah yang kokoh, yang tidak mungkin kita bisa ditenggelamkan oleh apapun, dengan syarat Anda naik dan setia kepada Al-Husain. Walaupun budak, Anda akan diangkat harkatnya, martabatnya bersama Al-Husain. Walaupun kita jahil, bersama Al-Husain kita akan mendapatkan cahaya ilmu. Yang sakit, Anda jangan pernah putus asa, naiklah ke perahu Al-Husain, nanti akan diberikan kesembuhan bibakati Husain. Yang mendapatkan musibah, Anda jangan bersedih dan meratapi musibah yang pernah kita alami. Ingat, musibah kita tidak sebanding dengan musibah Sayyidah Zainab alaihissalam. Musibah yang beliau alami tidak mampu kita bayangkan. Membayangkannya saja kita tidak mampu, ataupun melaluinya. Berapa banyak orang yang sekarang berjalan di Karbala, di tengah jalan mereka harus dievakuasi, tak mampu melangkah, padahal minuman dan makanan tersedia di tengah mereka, di samping mereka. Bagaimana Sayyidah Zainab meniti jalan dalam keadaan lapar, dicambuk dan mendapatkan cacian, bahkan penderitaan yang tidak mungkin kita bayangkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita orang-orang yang berpulang dengan cinta kepada Al-Husain dan ditempatkan, disandingkan bersama orang-orang yang Allah cintai. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.